البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidan la nabiyya ba'dah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Muqaddimah At-Tafsir yang disyarah oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Yang mana sekarang kita berada pada halaman yang ke 30 bagian bawah itu. Masih seputar pembahasan mengenai apa kemarin? Ikhtilaf, yang dikenal ikhtilaf tanawwu' sama ikhtilaf tadad. Upayakan antum semuanya tidak gagal faham, dalam artian fahami baik-baik perbedaan antara khilaf tanawwu' dan khilaf tadad. Khilaf tanawwu' itu khilaf yang sifatnya masih dikenal oleh para ulama dengan apa kemarin? Al-amr wasi', perkaranya bebas. Boleh milih ini, boleh milih yang itu, dua-duanya bersandarkan dalil. Paham ya? Seperti halnya ketika antum membaca doa istiftah. Warid telah datang hadis yang lafadznya Allahumma ba'id baini ila akhiriha. Ada juga yang Allahu akbar kabira ila akhiriha. Faham maksudnya? Nah, itu bebas. Antum jangan saling menghizbikan atau mentabdik gara-gara perbedaan itu. Itu khilaf tanawwu' namanya. Paham ya? Khilaf tanawwu'. Adapun khilaf tadad itu perselisihan yang mau enggak boleh menggabungkan. Harus milih salah satu yang rajih, yang kuat. Karena apa? Karena dua perkara yang berbeda. Paham ya? Dua perkara yang berlawanan itu enggak bisa berkumpul dalam satu tempat. Satu waktu itu enggak bisa. Paham ya? Seperti apa contohnya kemarin? Istima' baina diddain fi waqtin wahid. Istima' baina diddain fi waqtin wahid. Berkumpul dua perkara yang berlawanan dalam satu waktu itu enggak bisa. Contohnya apa? Apa? Berdiri dan tidur bisa. Berdiri dengan duduk juga bisa. Apa? Berdiri dengan tidur atau duduk? Duduk mana? Kalau berdiri dengan duduk, nah barakallahu fiikum itu baru berlawanan, enggak bisa. Antum itu bagaimana ya? Antum duduk atau berdiri? Ana berdiri dan duduk. Enggak bisa. Ima duduk, ima berdiri. Contoh yang lain apa kemarin? Dua perkara yang berlawanan, hidup dan mati. Z itu hidup dan mati sekarang. Enggak bisa. Ima hidup, ima mati. Karena apa? Karena itu namanya barakallahu fikum istima' baina diddain fi anin wahid ma yumkin. Berkumpul dua perkara yang berlawanan dalam satu waktu itu enggak mungkin. Kalau berbeda waktu mungkin enggak, Ibrahim? Mungkin saja sekarang hidup nanti mati kan itu. Seperti itu. Nah, kita lihat. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ahaduhuma, ini penjelasan yang kemarin tuh ya. Kan kemarin kita sebutkan di situ disebutkan oleh beliau wa dzalika sinfan, ada dua macam atau dua jenis. Ahaduhuma, salah satu dari dua jenis tersebut, perhatikan baik-baik, an yu'abbira kullu wahidin minhum 'anil murad bi ibaratin ghairi ibarati sahibihi tadullu 'ala ma'nan fil musamma ghairil ma'nal akhar ma'a ittihadil musamma. Penting ini. Perhatikan baik-baik yang pertama ini. Setiap orang mengungkapkan tentang apa yang dia inginkan dengan suatu ungkapan, yang ungkapan tersebut berbeda dengan ungkapan temannya. Paham belum? Itu masing-masing orang mengungkapkan dengan sesuatu yang dia inginkan. Paham ya? Mengungkapkan tentang sesuatu yang dia inginkan dengan suatu ungkapan yang ungkapan tersebut berbeda dengan ungkapan temannya. Paham belum? Sekarang antum semuanya nih sama-sama manusia kan? Kita juga manusia kan? Terkadang kita ingin mengungkapkan sesuatu yang satu tapi ungkapannya berbeda-beda gitu loh. Paham belum? Nah, di sana ada Qaswarah. Iya po? Iya, di sana ada Lais. Di sana ada Usama. Di sana ada Ghadanfar misalkan. Padahal sama-sama Asad, sama-sama singa gitu loh.
Cuman beda ungkapan-ungkapan beda-beda itu, ya enggak? Paham belum? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi perlu diperhatikan ya, itu. Jadi masing-masing orang mengungkapkan apa yang dia inginkan dengan ungkapan yang berbeda dengan ungkapan temannya, tadullu ala ma'nan, yang menunjukkan atas makna fil musamma ini. Yang menunjukkan atas makna zat yang dinamai. Tapi ingat, ghairul ma'nal akhar, berbeda dengan makna yang lainnya juga. Ma'attihadil musamma, bersamaan satu yang dinamai. Contohnya biar antum enggak bingung ya. Enggak boleh bingung ini, harus clear ini ya. Contohnya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang agung. Ismuhu al-'azam. Apa namanya? Allah. Allah taala punya banyak nama enggak? Punya banyak nama. Ar-Rahman, Ar-Razzaq, Ar-Rahim. Berbeda-beda nama ini kembali ke zat yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi masing-masing nama itu punya makna enggak? Punya makna. Ar-Rahman maknanya apa? Memiliki sifat Ar-Rahmah. Ar-Razzaq maknanya apa? Memiliki sifat yang memberikan rezeki. Tapi Ar-Razzaq, Ar-Rahman, Ar-Rahim, kemudian apa? Al-Ghaffar, semuanya Allah gitu loh. Semuanya kembali ke zat yang satu, ya Allah Subhanahu wa taala. Paham belum? Jadi cuma beda lafaz itu loh ya. Itu namanya apa? Perbedaan yang seperti itu. Nah, barakallahu fikum, dikenal yang tidak dikatakan berbahaya. Boleh saja. Paham ya? La musyahata fil istilah, enggak ada perdebatan dalam perbedaan istilah. Paham ya? Perbedaan istilah itu enggak masalah, tapi tujuannya satu gitu loh. Maksudnya kan yang dia inginkan kan tetap singa, walaupun ada yang mengatakan laisun, ada yang mengatakan usamah, ada yang mengatakan ghodonfar, ada yang mengatakan apa? Qaswarah, ya kan asadun. Paham ya? Mahum insyaallah ihsan? Ayo kita lihat. Bimangzilatil asma al-mutakafi'ah. Kedudukannya itu dipermisalkan seperti apa? Bimangzilatil asma al-mutakafi'ah. Didudukkan seperti nama-nama yang setara, yang sama. Allati bainal mutaradifah wal mutabayyinah, yang terletak di antara mutaradifah sinonim wal mutabayyinah. Nah, barakallahu fikum antonim. Paham ya? Sinonim itu persamaan kata, antonim itu lawan kata. Paham belum? Nah, lawan kata sama persamaan kata beda atau sama, Husain? Beda. Persamaan kata itu lafadznya beda, maknanya sama. Kalau antonim lawan kata itu jelas dua-duanya lafadznya beda, maknanya pun juga berbeda. Sekarang hidup dan mati, sama atau beda? Beda. Lafadznya sama enggak lafadznya? Lafadznya beda, maknanya juga beda. Ini namanya antonim. Kalau akronim, alhamdulillah akronim, lafadznya sama, maknanya apa? Beda. Paham ya? Contohnya apa contohnya? Yang sering disebutkan orang-orang itu bisa. Nah, bisa itu bisa yang artinya racun, ular itu ada bisanya ya. Ular itu ada bisanya, berarti ada racunnya, berbisa. Si fulan bisa ngerjakan ini, bisa punya kemampuan. Paham ya? Seperti itu. Jadi lafaznya sama-sama bisa, tapi artinya lain itu loh. Mahum. Nah, itu penting sekali ya. Kita lihat di sini untuk memahami di sini. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ikhtilafut tanawwu' ja'alahu al-mu'allif sinfain, masyaallah. Khilaf tanawwu' al-mu'allif menjadikannya dua. Khilaf tanawwu' al-mu'allif menjadikannya menjadi berapa? Dua. Khilaf tanawwu'. Yang pertama, an yu'abbira kullu wahidin minhum 'anil murad bi ibaratin ghairi ibarati sahibih, masyaallah. Masing-masing orang mengungkapkan apa yang dia inginkan dengan suatu ungkapan yang berbeda dengan ungkapan temannya. Paham belum? Contohnya Isa, dia ingin menyebut telah datang singa, tapi lafadznya ja'al laysun. Abdullah juga ingin ngomong, tapi enggak pakai lafadz asadun, tapi pakai lafadz yang lain. Intinya ja'al laysun atau pakai ja'at usamah. Ja' usamah tuh, untuk singa juga kan usamah. Ihsan ternyata juga ngomong ja'a ghodonfar. Ghodonfar itu juga singa juga. Paham ya? Beda lafadznya tapi sama tujuannya, singa gitu loh. Nah, perselisihan seperti itu apakah membuat antum bercerai-berai? Jangan. Wah, antum keliru, antum hizbi. Ya, kenapa? Yang benar itu ghodonfar, enggak, yang benar itu asad. Yang benar itu apa? Lais. Enggak, yang benar itu qaswarah. Ya sama aja, semuanya asadun gitu loh. Paham ya? Itu namanya khilaf tanawwu' seperti itu. Paham ya? Nah, jenisnya sama-sama singa, macamnya berbeda-beda, macam namanya itu ya. Seperti itu. Paham belum? Sekarang rajulun, jenis bukan? Jenis. Ada Muhammad, Mahmud, Humaid, Hamid. Muhammad, Mahmud, Humaid, Hamid. Itu laki-laki bukan? Laki-laki itu loh. Paham ya? Nah, jangan sampai itu keliru ya, macam-macamnya berbeda-beda tapi jenisnya satu. Imra'atun, jenis atau macam? Jenis. Imra'atun kan perempuan. Perempuan itu apakah satu macam atau bermacam-macam?
Bermacam-macam, ada Fatimah, Ruqayyah, Aisyah, fulanah bintu fulanah, macam-macam. Paham ya? Nah, itu kembali ke imra'atun, perempuan. Jadi pahami baik-baik itu ya. Nah, kita lihat lagi. Jadi orang ini mengungkapkan apa yang dia inginkan tapi dengan suatu ungkapan yang berbeda dengan ungkapan temannya. Wa dhamir fi qouli minhum, dhamir kata ganti pada ucapan minhum huna ya'udu 'ala sahabah, kembali kepada para sahabat. Paham belum? Nah, barakallahu fiik. Jadi masing-masing para sahabat kan itu. Ini kembali ke mana sih? Sebenarnya pembahasan apa sih? Tafsir. Bahwasanya perselisihan tafsir, yaitu perselisihan di zaman para sahabat masalah tafsir itu perselisihannya sedikit sekali. Paham ya? Di antaranya khilaf tanawu' ini. Paham maksudnya? Jadi masing-masing sahabat itu mengungkapkan dengan suatu ungkapan yang dia inginkan tapi dengan ungkapan yang berbeda-beda. Nah, kita lihat. Bal 'ala salaf a'am, bahkan kembali kepada para salaf itu lebih umum lagi. Bukan hanya para sahabat. Kalau sahabat kan satu toh. Ya, maksudnya kembali ke satu generasi. Tapi kalau salaf kan 3 generasi. Sahabat, tabi'in, wa atba'ut tabi'in. Mohon insyaallah ya. Naam. Liyashmal sahabat wa tabi'in. Agar mencakup apa para sahabat dan juga para tabi'in yang jatuh setelah para sahabat, yang datang setelah para sahabat. Fayu'abbir bi ibaratin ghairi ibarati sahibih, maka dia mengungkapkan dengan suatu ungkapan yang tidak seperti ungkapan temannya. Paham ya? Maksudnya ungkapannya berbeda. Lakin tadullu ala ma'nan fil musamma, ya kan? Tapi menunjukkan makna, satu makna fil musamma pada zat yang dinamai. Ghair makna al-akhar, bukan berbeda dengan makna yang lain. Ma'attihadil musamma, bersamaan satu yang dinamai. Contohnya gini. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Allah. Paham ya? Allah ini nama yang a'dzam. Memiliki nama-nama yang lain atau tidak? Ayo, Ar-Rahman, Ar-Razzaq. Ar-Rahman, Ar-Razzaq ini kembali ke zat yang satu, yaitu siapa? Allah Ta'ala. Tapi masing-masing nama Ar-Rahman, Ar-Razzaq punya makna enggak? Punya makna. Maknanya beda atau sama? Ar-Razzaq, Ar-Rahman maknanya beda atau sama? Maknanya beda. Kembali ke zat yang satu, Allah. Ar-Rahman maknanya zat yang maha pengasih, ya enggak? Ar-Razzaq zat yang maha memberikan rezeki. Maknanya beda atau sama, Ihsan? Maknanya beda atau sama? Maknanya beda, kembali ke zat yang sama satu, itu Allah Subhanahu wa taala. Paham belum? Paham maksudnya ya? Jangan bingung ya, alhamdulillah. Bingung atau sama? Bingung atau sama? Sama ya? Sama ya? Sama. Ayo, nah, sama. Maknanya sama atau beda? Maknanya sama atau beda? Ar-Rahman, Ar-Razzaq, masing-masing itu maknanya sama atau beda? Beda. Kembali ke zat yang sama, yaitu Allah Ta'ala. Itu maksudnya gitu loh. Sudah masuk belum kira-kira? Abdul Aziz. Ayo, upayakan dicerna ya. Kita lihat. Fahuma ittafaqu 'alal murad. Kedua-duanya sepakat satu atas apa yang diinginkan. Lakin abbara kullu wahidin minhuma anhu bi ta'birin ghairi ta'biril awal. Akan tetapi masing-masing di antara keduanya tersebut mengungkapkan dengan ungkapan yang apa? Ungkapan yang bukan ungkapan pertama. Ungkapannya berbeda gitu loh. Cuman yang diinginkan sama. Wa illa fahuma muttafiqan. Dan jika tidak demikian, pada asalnya kedua-duanya sama. Kedua-duanya sepakat. Sepakat bahwasanya Ar-Rahman itu Allah, sepakat bahwasanya Ar-Razzaq itu Allah. Cuman Ar-Razzaq dan Ar-Rahman masing-masing memiliki makna yang berbeda. Ar-Razzaq zat yang memberikan rezeki, Ar-Rahman zat yang maha pengasih. Mahum insyaallah Abdullah? La ba'as insyaallah? La ba'as. Berikutnya. Kama law qala qailun fi ta'rifis sayf. Sebagaimana kalau ada orang mengatakan definisi pedang. Pedang itu apa sih pedang itu? Ya pedang itu ya pedang gitu loh. Paham ya? Pedang apa coba definisinya? Perlu enggak didefinisikan lagi? Kalau di sini didefinisikan cuman pakai sinonim. Kita lihat. Ta'rifus sayf huwa al-muhannad. Sayf itu muhannad. Muhannad itu sayf sama aja. Sama aja. Wa qala tsani as-sayf huwa as-sarim. Sama padha wae. Sama juga ini. Sarim itu ya pedang itu. As-sarimul maslul, pedang yang terhunus. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Ala man sabbi wa ala man sabba wa syatama ar-rasul. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Maksudnya as-sarimu itu pedang artinya, as-saif. Paham belum? Enggak, yang benar tuh sarim. Yang benar muhannad. Ya, sama aja pedang, saif, saifun, pedang. Paham belum, Ustaz? Atau bingung? Paham atau bingung?
Ayo paham, kita lihat sini. Wa qala salis yang ketiga ngomong lagi, as-sayf, pedang itu adalah ma tuqta bihil riqab. Pedang itu adalah sesuatu yang leher itu bisa diputus dengannya. Wah, ini definisi lain lagi. Walaupun definisi ini sebenarnya muntakot juga kalau pakai ini, karena yang bisa dipakai untuk memutus leher orang itu apakah harus pedang? Enggak harus. Apa? Kapak pun bisa juga. Kapak juga bisa, ya, celurit juga bisa. Ya enggak? Nah, cuman ini definisi itu, definisi berbeda-beda tapi yang diingat satu itu pedang gitu loh. Nah, wa ma asbaha dzalik dan semisal itu fa hadza fil haqiqah laisa bi khilaf. Ini sebenarnya pada hakikatnya bukan perselisihan. Jadi enggak perlu ribut, enggak perlu saling saling hajar menghajar, saling mendiamkan, disalami diam enggak mau jawab salam gara-gara apa? Yang satunya bilang muhannad, satunya bilang apa tadi? Sharim. Yang satunya bilang asadun, yang satunya bilang apa? Laisun, satunya bilang apa? Ghadanfar, yang satunya bilang qaswarah. Ya sama aja semuanya. Nah, wa kadzalika kalau qala insanun al-ghadanfar al-asad. Nah, ini. Kalau ada orang mengatakan ghadanfar itu asad, singa. Wa qala tsani al-ghadanfar al-qaswarah. Ghadanfar itu qaswarah katanya, sama aja kan? Wa qala tsalits al-ghadanfar al-lais katanya. Yang ketiga mengatakan al-ghadanfar itu lais. Wa ma asbaha dzalik semuanya itu sama yaitu asadun, singa. Paham belum? Ayo na'am. Farrat min qaswarah ay min asad. Wa laysa hadza khilafan wala tanawu'an aidha. Ini bukan perselisihan, bukan tanawu' juga, lakin kullu lafdhatin tadullu ala ma'nan la tadullu alaihi lafdha al-ukhra wal mustama wahid. Akan tapi masing-masing lafaz tersebut menunjukkan makna yang tidak ditunjukkan oleh makna yang tidak ditunjukkan oleh lafaz yang lain, tapi yang dinamakan satu itu singa. Mungkin sebutannya macam-macam. Ghadanfar itu singa yang besar misalkan. Paham ya? Atau lais itu singa yang mungkin seram gitu misalkan ya. Nah, kalau asad itu ya singa biasa lah, sedang gitu misalkan. Ya namanya sama-sama singa, cuman kan singa memiliki kriteria yang berbeda-beda gitu loh. Ada yang singa yang besar, yang seram, ada yang ganas, ada yang jinaan macam-macam. Paham ya? Mungkin itu yang dimaksud dengan apa? Beda istilahnya. Paham ya? Singa yang ganas, yang kira-kira seram, ya mungkin digelar ya alais misalkan. Ya, kemudian yang sangat menakutkan orang lari kalau ketemu qaswarah misalkan. Kalau yang singa biasa-biasa aja tawadhu, paham ya? Nah, barakallahu fikum singanya tunduk gitu ya, merendahkan diri itu asad itu misalkan. Seperti itu. Nah, beda qaswarah misalkan seperti itu. Paham maksudnya ya? Kita tutup yang terakhir bawah itu. Wa hadha huwal maqsud bi ibaratil muallif, inilah yang diinginkan dengan ungkapan muallif, an yu'abbira kullu wahidin minhum, yaitu masing-masing di antara para salaf tersebut mengungkapkan anil murad apa yang diinginkan bi ibaratin dengan suatu ungkapan ghairi ibaratin sahibih, yang ungkapan yang berbeda dengan ungkapan temannya. Jadi masing-masing itu ungkapannya beda-beda tapi menunjukkan satu zat walaupun beda maknanya. Tadullu ala ma'nan fil musamma, yang menunjukkan atas makna zat yang dinamai tadi itu, tapi ghairil ma'nal akhar, berbeda dengan makna yang lainnya. Ma'attihadil musamma, tapi satu yang dinamai. Paham belum? Yang dinamai satu yaitu apa? Singa. Cuman singa tersebut memiliki gelar yang berbeda-beda. Ada ghadanfar tadi itu, ada qaswarah misalkan, ada yang lais misalkan, tapi kan sama-sama singa. Nah, cuman mungkin beda sifatnya masing-masing. Tsumma qala al-mu'allifu innaha bimanzilatil asma'il mutakafi'ah allati bainal mutaradif wal mutabayyinah. Kita lihat ini ada iskal di sini kata beliau. Kemudian mu'allif mengatakan bahwasannya itu semuanya kedudukannya seperti apa? Seperti nama-nama yang mutakafi'ah, nama-nama yang setara atau yang sama, ya, yang terletak di antara apa? Mutaradifah sinonim wal mutabayyinah antonim, lawan kata. Faqauluhu al-mutakafi'ah hadhihi fiha iskal. Ini ada iskal kata beliau. Illa idza kana al-mu'allif rahimahullah yuridu biha ma'nan akhar. Kecuali kalau mu'allif yang menginginkan di situ adalah makna yang lain. Fal asma'ul mutaradifah hiya dalah ala ma'nan wahid. Penting ini. Nama-nama yang mutaradifah, nama-nama yang sama, namanya apa? Persamaan kata atau sinonim, itu menunjukkan makna yang satu. Paham belum? Sinonim seperti itu. Qa'ada maknanya apa? Qa'ada maknanya jalasa. Jalasa maknanya qa'ada, satu makna kan? Ewa. Wal asma'ul mutabayyinah, sedangkan nama-nama yang mutabayyinah yang berlawanan, lawan kata, hiya dalah ala maknanya, memiliki dua makna, ya enggak? Hidup, mati. Maknanya sama atau beda, Husain? Beda. Hidup maknanya apa hidup? Maknanya apa hidup? Hidup yang maknanya memiliki makna tersendiri, hidup. Paham ya? Mati maknanya ya mati. Paham ya? Maksudnya apa? Hidup dan mati itu beda itu loh. Bedanya apa, Hasan? Bedanya apa hidup dan mati kok beda?
Kenapa? Ya, itu dibalik-balik itu. Paham ya? Sebenarnya yang namanya seperti itu, yang namanya antonim, lawan kata, itu pensyarahnya atau penjelasannya enggak perlu panjang lebar. Langsung kembali ke inti saja. Hidup, mati. Hidup itu lawannya mati, mati lawannya hidup. Enggak perlu dijelaskan hidup kayak apa. Ya sekarang kita hidup enggak perlu penjelasan lagi. Perlu dijelaskan lagi enggak? Antum hidup enggak sekarang? Hidup. Dijelaskan lagi enggak? Enggak perlu. Paham ya? Orang-orang di kuburan ada meninggal, mati, para mayit, mati ya kayak gitu. Paham ya? Itu namanya apa? Kembali ke barakallahu fikum lafaz asalnya. Maksudnya hidup, mati. Kita lihat sini. Kata beliau, fahadil asma' bi'tibari dalalatiha 'alal musamma mutaradifah, masyaallah. Nama-nama ini kalau ditinjau dari penunjukannya atas zat yang dinamai, itu mutaradifah, sinonim, persamaan kata. Paham ya? Ar-Razzaq, Ar-Rahman, ya sama-sama itu Allah gitu loh. Sama-sama itu kembali ke zat Allah. Wa bi'tibari dalalatiha 'ala ma'nan yakhtassu bi kulli lafdhin minha takunu mutabayyinah. Adapun ditinjau dari sudut pandang penunjukan atas makna yang khusus di setiap lafaz tersebut menunjukkan berbeda. Sekarang Ar-Rahman sama Ar-Rahim beda enggak maknanya? Beda, tapi menunjukkan zat yang satu, itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman Ar-Rahim maknanya sama atau enggak? Akhir syad. Maknanya beda tapi menunjukkan zat yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tinjau dari apa? Sinonimnya, sinonim, persamaan kata ya sama-sama kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditinjau dari makna per individu, maknanya berbeda. Ar-Rahman zat yang Maha Pengasih, Ar-Razzaq zat yang Maha memberikan rezeki. Paham salah ya? Na'am barakallahu fikum, nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.